Prof. Hindra. Selamat malam, salam sehat selalu. Ini masih dalam tempat praktek nih Prof ya? Masih menggunakan baju APD. Baju, iya. Tinggal di APD kemudian warna putih ya. Ini masih kemudian menggunakan baju operasi. Saya mungkin berkesimpulan Prof baru saja melakukan operasi. Prof ini adalah ahli di kedokteran anak, betul ya Prof ya? Ya, saya infeksi. Bidang saya konsultan penyakit infeksi. Konsultan penyakit infeksi, baik. Ya. Juga Ketua Komnas kejadian imunisasi pasca kejadian ikutan pasca imunisasi. Betul. 2 orang baru saja kami menerima kabar bahwa ada 1 orang lagi, ya total jadi 2 orang yang pasca disuntikan vaksin AstraZeneca meninggal. Adakah kesimpulan terkait ini? Ya, jadi kami sebetulnya suatu lembaga independen ya. Jadi para narasumber yang kompetensinya terkait dengan vaksinologi ditunjuk oleh Menteri Kesehatan di dalam satu tim namanya Komnas. Saya kebetulan ketuanya, tapi anggota kami ada belasan orang. Dari dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter THT, dokter mata, dokter kepidanan, dokter forensik, ya, jadi multidisiplin. Lengkap semua, betul. Kami tugasnya mengkaji apakah ada keterkaitan apabila terjadi KIPI dengan imunisasi yang diberikan. Nah, semuanya tentu mengacu pada pedoman yang disepakati secara global, ya tentu saja pedomannya dari WHO. Nah, WHO menyebutkan kalau memang ada kebetulan ada KIPI serius dan batch yang digunakan sama, maka harus diuji sterilitas dan toksisitasnya. Itulah yang kami rekomendasikan dan kemudian dilaksanakan oleh Badan POM di lab Badan POM, karena lab itu telah terakreditasi secara internasional, diaudit oleh WHO setiap tahun. Ya. Dari situ kita bisa tahu apakah faktor ini, karena untuk menentukan penyebab kematian tidak mudah. Banyak faktor. Ya, betul, ya, karena kelainan pembuluh darah tiba-tiba pecah, mengakibatkan juga seseorang berakibat fatal. Jadi, mohon maaf saya potong, Prof. Kalau kelainan pembuluh darah tiba-tiba pecah pasca imunisasi, maksudnya begitu ya? Bukan. Ini misalnya arteriovenous kelainan anomali, kelainan pembuluh darah. Bukan. Kalau itu blood clot, kalau yang jadi nggak ada kaitan dengan imunisasi. Ini jadi apakah terkait sama imunisasi atau tidak, atau bisakah kita pikirkan? Nah, itu mudah-mudahan dengan tindakan yang kita lakukan disepakati oleh keluarga akan menjawab. Oke, artinya sekarang Prof mau mengatakan masih dalam proses penyelidikan. Betul, ya, termasuk sterilitas dan toksisitas. Jadi bisa 2 hal, kalau saya jelaskan begini Prof, nanti apakah benar atau tidak saya konfirmasi. Jadi bisa memang yang bersangkutan meninggal tanpa ada imunisasi, tanpa ada imunisasi pun mereka meninggal. Betul. Tapi bisa juga karena imunisasi mereka meninggal. 2 kejadian ini. Ya, kita mudah-mudahan dapat bukti ya. Kan saya bilang tidak cukup bukti. Nah, bukti kalau ini satu nambah lagi, kita tahu, yakin ini terkait, yakin juga ini bukan karena tidak terkait. Boleh disampaikan kepada kami Prof, apa yang akan dilakukan dalam proses penyelidikan nanti? Ya, kami tinggal menunggu hasil dari tim forensik ya yang akan melakukan. Oke, ini forensik terkait dengan juga kepolisian atau terlepas dari kepolisian? Sebetulnya kan tidak ada unsur ini klinis, otopsi klinis. Klinik, oke. Ya. Jadi nanti tim KIPI yang kemudian turun yang bukan. Dinas Kesehatan DKI bersama forensik. Oke, jadi prosedur begitu ya. Dinas Kesehatan setempat, ya mungkin kalau saatnya di DKI, di Sulawesi Utara misalnya, bersama dengan forensik dari? Ya, kalau karena saya kebetulan FKUI ya, kami tentu merencana atau menghimbau untuk dilakukan di FKUI, RSDM. Oke. Kalau di daerah nanti mungkin dengan fakultas kedokteran terdekat di sana, begitu? Betul, mereka biasanya sudah mempunyai juga di setiap provinsi, saya pikir ada tersedia. Jadi otopsi klinis bersama dengan dikawal oleh Dinas Kesehatan setempat, provinsi, lalu nanti hasilnya disampaikan kepada KIPI? Betul, Komnas. Ya, nanti kita mengaudit lagi bersama dengan hasil otopsi, dengan hasil sterilitas, toksisitas, kami mengambil kesimpulan. Mudah-mudahan kesimpulannya dapat terakhir. Berapa lama itu Prof biasanya?
Ya, kalau si otopsi ya tergantung hasil pemeriksaan karena dari otopsi juga kan harus ada yang diperiksa di bawah mikroskop, harus ada reagen yang diperlukan Oke. diuji ya. Jadi 1 bulan kemungkinan? mungkin mesti ditanyakan ke forensik ya, saya nggak bisa berwenang Oke. atau saya nanti Kalau memberikan forensik informasi di yang pidana kan biasanya antara 3 sampai 1 minggu, bisa juga lebih kalau memang agak sulit. tergantung tergantung ini saya Ya. nggak tahu apa ini termasuk kasus sulit atau kasus Baik, mudah. Prof, memang ada kecenderungan vaksin AstraZeneca ini lebih keras dari vaksin Sinovac karena sampai dihentikan salah satu kelompok produksinya, batch tertentu. Ini bukan soal gara-gara AstraZeneca, ini soal prosedur. Jadi ini memang Maksudnya sudah gimana, ada Prof? pedomannya. Ini sudah ada pedoman dari WHO. Apabila ada kipi serius memakai batch yang sama, maka batch tersebut diuji sterilitas dan toksisitasnya. Oke. Untuk itu kita hentikan sementara sambil menunggu uji sterilitas dan toksisitasnya ada. Kalau memang ternyata memang memang steril dan nggak ada zat yang berbahaya ya diteruskan Oke. kembali. Jadi ditunda dulu karena ada Ya. kasus yang harus diselidiki, begitu Prof? Ya? Yes, betul. Saya juga ingat bahwa ada juga ketika kita kemudian mengingat Sinovac kan ada juga korban yang meninggal. Tapi apakah sudah ada kesimpulan apakah terkait dengan Ya, imunisasi tidak atau tidak? terkait. Tidak terkait. Semuanya tidak terkait. Kalau nggak salah ada 5 orang ya, Prof? Semua tidak terkait dan tidak batch yang sama. Itu misalnya ya. Oke, boleh mungkin disampaikan Prof, ini untuk kemudian penjelasan kita semua. Pada waktu vaksin Sinovac kemudian meninggal, apa yang terjadi? Ya, ada yang stroke, ada yang serangan jantung, ada diabetes, ada saya nggak ingat lah ya. Iya, intinya Detailnya. penyakit-penyakit bawaan itu ya? Betul, ada penyakit lain. Iya, iya. Ya. Kalau seandainya tidak divaksin pun, ia akan meninggal karena penyakit Ya. itu di jam itu, misalnya seperti itu bayangannya? Bisa terjadi. Untuk itu ya kita perlukan bukti yang kuat ya. Oke, oke. Jadi sama sekali untuk yang Sinovac itu tidak terkait dengan vaksinnya? Ya, karena datanya cukup ya. Kalau misalnya orangnya dirawat, diperiksa lab, dilakukan CT scan, ya kan, ada pemeriksaan penunjang, lebih mudah membuat kesimpulan. Tapi kalau misalnya death on arrival, Ya. pada waktu datang diperiksa oleh dokter sudah nggak ada denyut jantung, nggak bisa dilakukan pemeriksaan lab dan pemeriksaannya pun yang dilakukan mungkin tidak menggambarkan, Baik. mungkin bisa sih menggambarkan yang sebenarnya, tapi barangkali kurang lengkap. Masih minim, betul. Kurang lengkap, betul. Iya. Yang 2 orang meninggal selepas divaksin AstraZeneca, ini juga masih perlu penyelidikan. Apakah Betul. terkait dengan vaksin tersebut atau tidak, Ya. kami akan Ya. tunggu. Tapi tadi sudah disampaikan ada 5 orang, kalau tidak salah ya, yang kemudian meninggal setelah divaksin Sinovac, itu semuanya tidak terkait dengan vaksin Ya. Sinovac. Iya. Yang 2 orang ini masih diselidiki, nanti kita akan tunggu bagaimana Ya. kemudian hasilnya, apakah Ya. punya penyakit bawaan seperti yang juga terjadi di Sinovac, yang memunculkan kemudian kematian, yang sama sekali tidak terkait dengan vaksinasi atau seperti apa, nanti kita akan tunggu. Ya. Jadi saya mau tambahkan lagi, bukan Boleh. penyakit bawaan, penyakit lain. Penyakit lain ya, Penyakit lain ya. kalau sering disebut komorbid atau penyakit penyerta, beda dengan itu Prof? Beda lagi. Beda lagi, oke. Kalau di luar negeri juga tidak ada laporan Prof dari hasil informasi yang diterima oleh pihak KIPI terkait Yang dengan mana? vaksin AstraZeneca, tidak ada kemudian yang terkait dengan kematian Begitu. setelah vaksinasi karena vaksinnya? Ya, yang tadi itu terkait dengan memang ada ada publikasi dan ada rekomendasi dari WHO, dari UK dan dari Eropa ya, mereka menemukan pada yang wafat ditemukan ada blood clot sehingga diberikan kewaspadaan. Waspadaan. Namun rekomendasi WHO dan European Medical Agency tetap karena manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada risiko yang ditentu tetap diberikan. Namun penelitiannya, pengawasan tidak berhenti, tetap dilakukan pengamatan, ya, pelaporan, investigasi tetap dilaksanakan dan mungkin ditingkatkan lah ya untuk sehingga kalau ada gejala apapun kita harus segera melapor. Baik, terima kasih Profesor Hindra Satari, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi KIPI, telah memberikan informasinya. Selamat bertugas kembali Prof di tempat praktek, sekaligus mungkin masih ada tugas untuk operasi. Salam dari kami, sehat selalu.